Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmadi Abdul Somad, Magister Hukum, yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan perkuliahan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ferry Helambang dan rekan-rekan saya Mas Momar Kadapi dan Mbak Lia Rizka Mala. Langsung saja pada materi yang pertama mengenai pengertian kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Toha memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindak pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, Islami mengemukakan 1. Kebijakan negara dalam bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan-tindakan pemerintah. 2. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. 3. Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuai dilandasi dengan maksud atau tujuan tertentu. 4. Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Menurut Edwards, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan yang posisinya berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut. Berikut adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kebijakan publik. Kewenangan struktur birokrasi. Kewenangan merupakan otoritas legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide atau gagasan, terutama yang dimaksud oleh pembicara atau penulis melalui suatu sistem yang biasa baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku. Sumber daya. Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap dan pelaksana. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang memiliki oleh pelaksana kebijakan seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Selain itu, Subarsono menghimpun beberapa teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Teori tersebut diantaranya teori Merile S. Grenl. Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori ini dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dan teori Daniel A. Majamain dan Paul A. Sabati. Teori ini menyebut ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau undang-undang, dan variabel lingkungan. Diskresi merupakan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari pelaksana kebijakan publik menurut pendapat sendiri. Diskresi adalah kebebasan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan kebijakan publik, sesuai dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan negara kepada masyarakat yang semakin kompleks. Ruang lingkup deskripsi meliputi adanya kekuasaan pelaksana kebijakan untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Karena adanya pilihan keputusan atau tindakan, peraturan tidak mengatur, peraturan tidak lengkap, ataupun karena adanya stagnasi pemerintahan. Umumnya, pelaksana kebijakan dituntut harus dapat memahami dinamika kemasyarakatan secara personal. Terlebih lagi, pelaksana kebijakan yang harus mengatasi akibat dari keputusan yang mereka berikan dalam pelayanan masyarakat. Adanya derajat kebebasan ini dapat menyebabkan tidak seragamnya pelayanan yang diperoleh masyarakat pelaksana kebijakan. Penggunaan diskresi bagi pelaksanaan kebijakan, misalnya pemanfaatan budaya lokal, penggunaan sumber lokal, atau penggunaan bahasa daerah pada kelompok masyarakat tertentu sebagai bahasa pengantar dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Materi yang kedua adalah kebijakan kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1991 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Ajwar, ciri-ciri yang baik dalam merencanakan kebijakan kesehatan terlihat pada 1. Bagian dari sistem administrasi. 2. Dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. 3. Berorientasi pada masa depan. 4. Mampu menyelesaikan masalah.
5. Mempunyai tujuan. Dan terakhir, bersifat mampu kelola. Memahami dasar-dasar pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan nilai kebenaran atau aturan pokok sebagai landasan untuk berpikir dan bertindak dalam pembangunan kesehatan. Nilai tersebut merupakan landasan dalam menghayati isu strategis, melaksanakan visi dan misi sebagai petunjuk pokok pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional. Mengenai beberapa kebijakan yang ada di Indonesia dapat dilihat dari isu strategis, pemerintahan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal, sistem perencanaan dan penganggaran Departemen Kesehatan belum optimal, standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan masih kurang memadai, dukungan Departemen Kesehatan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan masih terbatas,